pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini mendapatkan perlindungan dari Allah dan mendapatkan berkah dan keridhoannya. Silakan Rizky pimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat. Oke. Bapak lihat hari ini masih semangat kan? Semangat. Masih pagi, harus tetap semangat, oke? Bapak lihat hari ini kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran mata pelajaran PPKN, ya. Pendidikan Pancasila dan Keluarga. Kita lihat bukunya sudah siap di atas meja masing-masing, ya. Terus juga fisik kalian juga sehat-sehat semuanya, ceria, wajahnya cerah-cerah, ya. Udah pada mandi belum? Udah dong, ya. Masih ganteng-ganteng, makin ganteng-ganteng, makin cantik-cantik, ya. Oke. Terima kasih untuk kesiapan kalian pagi ini untuk melaksanakan pembelajaran, ya. Pertama-tama kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya, yaitu Indonesia Raya. Oke. Silakan berdiri dulu, ya. Indonesia
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Oke. Syukurlah. Mudah-mudahan ke depan kalian selalu diberikan kesehatan ya. Jadi siswa-siswi yang berbakti kepada orang tua, berprestasi di sekolah ya. Sehingga nanti di kehidupan yang di masa yang akan datang kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Nah, baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini tentang norma ya, kita sudah mempelajari minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penerapan atau penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang masih ingat ya tentang pelajaran minggu lalu tentang Pancasila? Siapa yang hafal Pancasila? Acungkan tangannya, ayo. Sila-sila dari Pancasila. Baik, Teguh silakan. Oke, coba berdiri Teguh. Tepuk tangan dong buat Teguh. Ya, hebat ya. Coba Teguh sebutkan sila-sila dari Pancasila. Yang pertama. Ya, satu. Yang kedua. Kemanusiaan. Tiga. Empat. Yang kelima. Oke, pinter sekali. Hebat ya Teguh ya. Hebat gak? Ya. Oke. Itu berarti kalian sudah memahami apa yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu ya tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Itu adalah falsafah negara kita, dasar negara kita, dan sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Nah, norma itu kan hukum, ya, atau aturan, atau kaidah. Masih berkaitan dengan materi minggu kemarin yang kita membahas tentang Pancasila. Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum. Nah, norma ini adalah aturan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi masih berkaitan. Dan itu akan bermanfaat bagi kita nanti di kehidupan di masyarakat. Sehingga kita menjadi manusia yang mematuhi hukum, aturan, kaidah, ketentuan, sehingga kehidupan menjadi aman, damai, ya, tentram. Pinter sekali. Azril hebat sekali ya. Tepuk tangan dong buat Azril. Keren banget. Ini kayaknya kurang harus dibakar nih kesemangatannya ya. Ya dulu ya. Oke, siap? Ya dulu ya. Sponsor. Yes. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Dalam pembahasan kita kali ini tidak boleh ada yang melamun, melongo, mikirin pacarnya, nggak boleh, ya. Perhatiin gue, sini depan, ya, oke? Nggak boleh, tahu gue? You know gue? Ngerjerok kelar balulen, oke? Ya tambah kuehnya, gue. Jadi perhatikan bapak ya di depan ya, tidak boleh ngobrol, melamun, mikirin apa gitu ya. Lepasin dulu segala sesuatu yang gitu. Nih, sesuai dengan kata-kata ini ya. Kosongkan dulu gelasnya di saat Anda menadah air dan biarkan sedapatnya. Jangan berharap pada cekungannya. Artinya bahwa kalian harus memperhatikan dulu ya
perhatikan apa yang diberikan. Nanti hasilnya serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Oke? Siap? Nah, terus kata-kata yang kedua, orang yang pandai mendengarkan dirinya akan mendapatkan beberapa keuntungan. Jadi harus mau untuk mendengar. Karena rasa suka itu diawali dari telinga. Rasa cinta diawali dari mata, ya. Oke? Siap? Jadi kalau kamu pengen menyukai sesuatu, kamu harus perhatikan dulu, ya. Pengen mencintai sesuatu, kamu harus lihat dulu. Oke? Jadi perhatikan, dengarkan, lihat baik-baik, ya. Jangan beranjak. Oke? Perhatikan. Oke, ini yang akan kita pelajari, ya. Tentang tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan bisa menanggapi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat secara mandiri, ya. Terus tujuan pembelajaran kita yang ketiga, menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan secara tepat. Yang keempat, melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan benar. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian bisa menelaah, oh ini pelanggaran terhadap norma, tidak harus saya lakukan. Ini adalah penerapan norma, jadi saya harus lakukan. Sehingga kehidupan kalian nanti terarah sesuai dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan baik dari agama ataupun dari negara. Orang yang patuh terhadap hukum maka hidupnya akan damai, tenang, damai dan tenang. Oke, siap? Masih semangat? Ya lagi. Spencer. Oke. Penerapan norma dalam kehidupan bermasyarakat diawali dari apa ini? Pengertian. Untuk mempelajari norma yang lebih dalam, maka kita harus mengetahui apa sih itu norma, itu ya. Apa itu norma? Sebelum masuk ke sini, ada yang mau menjawab dulu nggak? Apa itu norma? Ada yang tahu nggak apa itu norma? Coba di antara kalian mungkin ada yang tahu apa itu norma. Gak apa-apa, salah juga, tidak apa-apa, ya. Apa itu norma? Ada yang tahu nggak? Iya, Rizky. Norma adalah aturan. Norma adalah aturan. Tepuk tangan dong buat Rizky, keren banget, luar biasa Rizky. Ya, jadi norma itu apa aja kata Rizky tuh? Aturan. Iya, hebat ya, luar biasa. Bapak doain Rizky jadi orang yang sukses. Oke, mantap. Jadi norma itu adalah aturan. Kita buktikan. 1, 2, 3. Norma adalah patokan perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu yang disebut juga peraturan. Tepat gak jawaban Rizky? Bagus gak? Keren banget Rizky ya. Jadi norma itu adalah aturan. Hebat sekali Rizky. Aturan atau peraturan sosial yang menyangkut perilaku yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Bergaul, ya, bekerja sama, hidup bermasyarakat, itu interaksi sosial. Jadi harus ada aturan yang membatasi manusia, gitu ya. Sebagai perbandingan kita ambil dua pengertian daripada norma. Pengertian norma yang kedua. Nah, ini lebih kepada petunjuk ya. Jadi norma itu dijadikan sebagai petunjuk apa? Hidup. Petunjuk hidup. Yang berisi perintah maupun yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan bermaksud untuk mengatur setiap perilaku siapa? Perilaku siapa? Manusia. Untuk mengatur setiap perilaku manusia dalam masyarakat guna mencapai apa Cina tadi? Kedamaian. Jadi benar ya bahasan kita di awal tadi,
bahwa norma itu bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Bapak lihat kalian pinter-pinter deh ya, dari awal sampai sejauh ini nih kalian mengerti apa yang Bapak bahas ya, apa yang kita bahas bersama ya. Oke, jadi patokannya adalah norma itu adalah aturan untuk membatasi tingkah laku manusia. Oke. Bisa dilanjut? Atau ada pertanyaan? Dilanjut saja? Tidak ada? Winda mungkin ada? Tidak ada. Oke, cukup jelas ya? Oke. Tetap perhatikan. Matanya lihat ke depan ya, biar rasa cintanya keluar. Terus dengarkan dengan baik, biar rasa sukanya keluar. Oke. Jadi apa yang kita sudah pelajari tadi tentang pengertian norma. Nah, ini kesimpulannya. Apa itu norma? Jadi norma adalah, siapa yang mau bacakan? Ayo. Rizky apa? Tadi Rizky udah ya? Giliran kesempatan Anton. Silakan Anton. Norma adalah patokan perilaku yang membentuk aturan yang berlaku di masyarakat, yang mengatur kehidupan sosial masyarakat berupa perintah atau larangan untuk mewujudkan keadilan guna mencapai kedamaian. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ya Allah, Bapak bangga sama kalian. Aslinya, pinter-pinter banget ternyata. Luar biasa. Anton, selalu sukses ya. Sehat selalu, tercapai cita-citanya. Luar biasa, keren. Oke, lanjut ya. Ini ketawa aja Ton ini ketawa aja nih. Bangga punya Anton katanya di kelas ya. Walaupun tidak berbicara, tapi ya sorot matanya terlihat ya, bahwa Anton adalah kebanggaan kelas ini. Oh, ya, luar biasa. Keren. Tepuk tangan dong. Keren. Kalian harus bangga di antara orang-orang yang pintar. Harus bangga ya. Kalau duduk di antara orang-orang yang salih, maka kita akan menjadi orang yang salih. Ya. Iya. Duduk di antara orang-orang yang pintar, maka kita akan menjadi orang yang pintar. Benar nggak? Benar nggak? Oke. Sip. Lanjut ya. Mengerti? Oke. Nah, ini setelah kita pelajari tadi ya, pengertian norma, kita akan pelajari jenis-jenisnya. Jenis-jenis norma. Yang pertama. Jadi norma itu dibagi menjadi 3. Pertama. Coba siapa yang menyebutkan? Yang pertama yang menyebutkan siapa? Ayo. Ya, Teguh kok ragu-ragu sih ngacungna kieu sakieu kunaon? Kenapa? Sakieu gitu. Tak acungkan tangan. Teguh udah mandi belum? Hah? Udah kemarin. Oh, tadi pagi. Ya. Oke. Apa itu Teguh? Yang pertama? Ya? Kekuatan sanksinya. Jadi norma itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan kekuatan sanksi. Jadi norma ini memiliki sanksi, ya. Ada yang berat sanksinya, ada yang ringan, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Bapak ambil contoh, ya. Sebelum kita masuk ke macam-macam normanya, ya. Norma agama sanksinya tidak langsung. Kalau orang yang melanggar norma agama biasanya sanksinya apa? Ya. Siapa namanya? Rizal. Luar biasa Rizal. Tepuk tangan dong. Keren. Bagus. Sehat, bahagia, tercapai cita-cita. Oke. Jadi sanksi orang yang melanggar norma agama itu kata Rizal tadi dosa. Dosa ini tidak langsung ya. Nah, kadang-kadang orang yang ada banyak yang mengabaikannya. Terdengar suara azan, mereka abaikan sholat, gitu ya. Ya, benar nggak? Disuruh itikaf di masjid, kadang-kadang bobonya di rumah saja. Subuh, waktunya sholat subuh kesiangan, gitu ya. Nah, ini bukti bahwa norma agama ini tidak langsung. Maka banyak orang yang mengabaikan. Terus yang langsung apa dong? Yang sanksinya langsung apa dong? Kalau kita melanggar, terus apa? Siapa yang jawab ini? Adek. Tepuk tangan buat adek. Tuh. Norma hukum. Adek kalau naik motor gak pakai helm,
Digimanain tuh sama pak polisinya? Diberhentiin, ditegur ya, kenapa enggak pakai helm? Gitu ya. Berarti norma hukum ini sanksinya langsung ya, sehingga orang lebih takut untuk melanggarnya. Kenapa? Karena sanksinya langsung. Gitu ya. Nah, itu berdasarkan kekuatan sanksinya. Terus yang kedua, resmi dan tidaknya norma tersebut. Resmi dan tidaknya norma ini ya. Artinya ada norma yang resmi yang ditetapkan oleh sekelompok orang yang berkuasa, ya. Ada yang resmi yang ditetapkan oleh sekelompok orang yang berkuasa. Contohnya siapa? Pemerintah. Norma yang ditetapkan oleh pemerintah norma apa yo? Yang ditetapkan oleh pemerintah, bentuknya undang-undang. Norma? Bukan sayang. Apa coba lagi? Ya? Iya, pintar Rizky. Norma hukum. Hebat. Bagus. Nggak apa-apa salah juga ya. Di awal salah, yang kedua benar kan? Fokus ya. Oke. Jadi norma hukum. Pintar. Jadi yang resmi itu norma hukum. Ada yang tidak resmi. Tadi yang disebutin tadi. Kesusilaan. Itu tidak tertulis. Ya. Dan itu tidak resmi. Ya, karena sumbernya dari hati nurani. Ya, norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani, sehingga dari hati nurani itu muncul perbuatan baik, perbuatan buruk, ya. Walahu zunudun al qalbu malik, ya. Razanya wujud ini adalah hati. Jadi kalau pengen tahu hati seseorang, lihat saja perilaku dan kepribadiannya, ya. Nah, ini bisa tercermin dari norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani manusia. Ya. Sumbernya dari hati nurani, sehingga dari hati nurani itu orang bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat, bisa berbuat buruk, itu dari hatinya. Ingat tadi, walahu zunudun al-qalbu malik. Razanya wujud adalah hati. Tangan ini digerakkan oleh hati. Transfer dari hati ke pikiran, pikiran mentransfer ke tangan. Orang jatuh, ya Allah kasihan, ya, itu dari hati, ya. Ada rasa iba, ya, ada rasa iba, rasa kasihan, ya, bentuknya kasih sayang dan cinta, itu dari hati. Benci, iri, jahil, dari hati. Jadi kalau pengen tahu hati seseorang, lihat saja pribadinya, lihat saja ia memperlakukan orang lain. Jadi kalau kalian suka bentak orang, meledek orang, terus apalagi tuh ngebully orang, ya, suka ngebully nggak? Ada yang suka ngebully nggak? Sok aya nu moyokan bapana, papoyok-poyok bapaknya, tidak boleh itu, ya. Ngata-ngatain orang tua, ya, nama orang tua. Apa ada untungnya nggak? Nggak ada, tidak ada. Mendapatkan nominasi terbaik, mendapatkan bintang Satya Lencana, papoyok-poyok bapak, nggak ada. Ya, nggak ada kan? Nominasi terbaik, juara pertama, ya. Oh, nggak ada nominasinya, jadi nggak ada untungnya ya. Malah yang ada adalah merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu nggak boleh. Oke, ambil, masukin ke itu, nah, ya. Oke, sip. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, daya pengikatnya. Nah, daya pengikatnya. Norma ini berdasarkan daya pengikatnya, ada yang diikat, ada yang tidak terikat. Artinya apa? Setiap norma itu berbeda. Dalam setiap daerah itu berbeda. Contoh, norma kesopanan. Di kita, khususnya Jawa Barat ya, khususnya Jawa Barat, mungkin kalau kita pegang janggut orang tua, pasti marah kan? Tapi di Arab Saudi sana, kalau anak-anak pegang janggut orang tua, mainin janggutnya gitu ya, gak akan marah. Justru kalah bangga
mereka bangga gitu, dibiarkan saja. Tapi kalau orang Sunda dipegang janggut seperti ini, dicocok webkitnya, gini, dipegangin janggutnya gitu ya. Nah, marah nggak? Marah. Pasti marah. Jadi setiap daerah, contohnya norma kesopanan, setiap daerah tergantung bagaimana adat kebiasaannya. Jadi bergantung pada adat kebiasaan daerah tersebut, maka adat kebiasaan itu menjadi sebuah norma, menjadi sebuah ketentuan yang disepakati bersama masyarakat yang lainnya untuk dijadikan sebagai sebuah aturan. Contoh kalau di Jawa Barat kan, kalau di depan orang kita lewat ucapin punten, gitu ya. Nah, punten giring alangkung, gitu ya. Coba kalau di depan orang banyak, kamu lewat, terus kamu nggak ucapin salam ya, nggak, kieu. Orang apa itu namanya? Sombong. Mau dikatain sombong? Nah, jadi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan di dalam norma kesopanan sesuai daerahnya masing-masing. Tapi ingat pepatahnya, di situ kita berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya suatu saat, walaupun kalian orang Jawa Barat, suatu saat kalian pindah daerah ke daerah yang lain, kalian harus pelajari. Kalian harus pelajari apa? Adat kebiasaan di situ ya. Ingat kata-katanya. Di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Artinya, tatkala kita menginjakkan kaki di daerah lain, kita harus pelajari bagaimana kehidupan mereka di sana. Tata krama, sopan santun di mereka itu seperti apa. Kita harus pelajari itu. Sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Ya. Seperti binatang apa tuh yang pandai menyesuaikan diri? Iguana. Lihat iguana. Tatkala dia nemplok di pohon yang berwarna hijau, daun yang berwarna hijau, maka dia akan berubah menjadi hijau. Nemplok di tanah warnanya merah, jadi warna nah, tapi bukan berarti kita harus jadi iguana ya, enggak ya. Artinya kita harus pandai menyesuaikan diri. Oke, mengerti ya? Siap. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Nah, kira-kira gambar yang ini adalah penerapan dan pelanggaran terhadap norma apa? Tepuk tangan, pintar sekali. Spensel! Oke, hebat, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, ini adalah penerapan dan pelanggaran terhadap norma agama. Kita harus ketahui dulu, norma agama ini sumbernya dari Tuhan yang Maha Kuasa, berisi tentang perintah, larangan, dan anjuran bagi manusia agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Perintah utama kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul apa? Ayo. Salat. Pintar sekali. Salat. Apalagi? Sedekah. Hah? Sedekah. Sedekah, pintar Rizki. Apalagi? Mengaji. Hah? Mengaji. Sok ngaji tara. Nah, suka? Suka salat enggak? Suka. Oke, apalagi tadi sedekah. Suka sedekah enggak? Suka. Menolong teman? Suka ya? Oke. Kalau ada temannya pas istirahat, terus dia gini aja, suka ditanya enggak? Tanya. Minimalnya ditanya dong. Kamu kenapa? Diem aja. Enggak punya uang? Iya, enggak punya. Kalau gitu sama, aku juga enggak. bukan gitu ya. Kalau punya makanan, ya satu roti kita bagi dua. Aku punya nih, kamu mau nih sepotong ewang ya. Kalau ada 4, bagi 4. Kalau ada 5, bagi 5. Ya, jangan biarkan temennya diam duduk di pojokan tanpa belum sarapan. Ya, iya, perhatikan teman-temannya ya.
Selain daripada perhatikan diri kita sendiri, perhatikan orang lain dalam hal kebaikan. Tapi kalau keburukan jangan. Kalau keburukan lebih lihat pada diri kita saja. Gak usah lihat orang lain, ya. Perbaiki diri kita dulu, biarkan orang lain. Cukup mengingatkan, mengajak, kalau mereka mau, kalau tidak lepas. Gitu ya. Tapi kalau hal kebaikan, kalian harus selalu melaksanakan kebaikan tersebut, ya. Oke. Ada temannya melamun di pojokan, tanya, minimalnya tanya, menguatkan ya. Kamu kenapa? Misalkan masalahnya apa, dengarkan. Jadilah pendengar yang baik, ya. Itu adalah salah satu respect yang baik, luar biasa. Ya, itu harus selalu kalian lakukan. Jadi norma agama ini sumbernya dari itu diberikan pada manusia, ya, tentang perintah, larangan dan anjuran agar hidup manusia bahagia dunia dan akhirat. Gitu ya. Nah, ini sedang apa nih? Sholat. Ini sedang mencuri, mengambil hak orang lain, ya. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Suka pinjem balpen gak bebeja. Pinjem balpen, pinjem tapi itu ngomong gitu ta. Gak boleh. Bilang dulu, minta izin sama yang punya, ya. Bilang dulu, pinjem balpen boleh nggak? Kalau cek kredit yang punya teh, boleh silahkan. Baru ambil, tong pinjem heula karak bebeja. Nah, ya, pinjam dulu, terus baru setelah dipakai, aku tadi pinjem balpen. Nggak boleh, ya. Oke, itu sama mengambil hak orang lain tanpa seizin yang punya. Ini yang kedua. Ini gambar. Iya, mencerminkan norma kesusilaan. Ini gambar kakek-kakek dan nenek-nenek lagi dikasih apa ini? Ayo, dikasih uang, ya. Apa? Dikasih donat. Oh, uang. Kirain kasih donat. Ini lagi ngapain? Yo, Mira suka nyontek nggak, Mir? Mira suka nyontek nggak? Enggak, ya. Oke. Contoh dong, Mira nggak pernah nyontek, ya. Luar biasa. Tepuk tangan dan cos dulu, tepuk tangan lagi. Keren. Nggak pernah nyontek ya nih, Mir? Oke. Bagus. Jangan mencontek, karena mencontek adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Artinya membohongi diri sendiri, ya. Jadi norma kesusilaan ini sumbernya dari hati nurani. Dari hati nurani yang keluar dalam bentuk sikap dan perilaku. Salah satunya pelanggarannya ada nih, mencontek. Mencontek adalah kegiatan membohongi diri sendiri yang bertentangan dengan hati nurani. Kalian boleh berkata di mulut ini, nilai saya 100. Tapi di hati bilang, dapat nyontek. Benar nggak? Nah, lebih baik coba pilih mana? Bapak tanya nih, pilih mana nih? Nilainya 60 kurang dari KKM. KKM kita kan 73, ya. Nilainya 60 tapi dapat hasil sendiri. 100 dapat nyontek. Pilih mana? Ayo. Hah? Yang mending 100 tapi menang sorangan tuh. Benar tuh? Nah. Ya enggak, ya. Jadi yang lebih baik adalah jujur. Walaupun sedikit itu hasil kita. Walaupun jelek itu punya kita. Bagus punya orang lain buat apa? Apa yang mau dibanggakan? Ya. Ya. Jelek, kalau hasil nilai ulangan kita jelek, maka itu akan jadi barometer. Tahu barometer? Ukur. Oh, saya belajar ini kurang berarti. Saya harus tingkatkan literasinya, bacanya, ya. Oke, motivasinya di kelas lebih aktif lagi menjawab. Siga Rizkinya, siga Antonnya, siga Ijal, siga Mira, siga Excel, wani ngejawabnya. Jadi motivasi belajar ditingkatkan sehingga nanti nilainya lebih bagus. Nah, siga Rizkinya ngejawab, baik ngejawab, luar biasa. Keren. Lanjut, ya. Nah, ini norma kesusilaan.
Yang ketiga norma apa ini? Norma kesopanan. Norma kesopanan ini sumbernya dari pergaulan hidup di dalam masyarakat. Ya, tadi udah di awal udah dijelasin bahwa setiap daerah itu berbeda. Ya. Jadi norma kesopanan ini sumbernya dari kehidupan pergaulan di dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu dijadikan sebagai pegangan, aturan, kaidah, ketentuan atau hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Ya. Tentang cara makannya. Kalau makan tidak boleh berdecap. Tahu berdecap? Ceplak. Ya, cek di Jawa ceplak, mak gitu. Nggak boleh. Itu nggak sopan. Tidak boleh makan sambil berdiri. Bicara tidak boleh bentak-bentak sama orang tua. Gitu ya. Kalau disuruh sama orang tua harus nurut. Suka bangkang nggak sama orang tua? Suka ngebangkang nggak sama orang tua? Ayo. Nggak boleh ya? Tadi pagi-pagi salim sun nggak? Salim. Mau berangkat ke sini? Salim. Tadi bangun jam berapa? Ijal? Jam 6. Sholat subuh nggak Ijal? Enggak. Nah, setelah pembelajaran ini, Ijal kan sudah tahu norma hukum ya. Harus apa cina tadi itu Ijal? Sholat. Terus? Sedekah. Nah, itu minimalnya Ijal mau sholat, Ijal mau Sedekah. Setelah pembelajaran ini terapkan dalam kehidupan Ijal, sholat subuhnya dijalankan. Oke? Siap? Siap. Tos. Wah, aduh tuh benang Jal. Oke, tepuk tangan dong. Oke, janji ya Jal? Siap. Jadi norma kesopanan ini norma yang sumbernya dari pergaulan hidup di dalam masyarakat tentang perbuatan manusia. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memperlakukan orang tua, teman-teman, adik-adik kita, gitu ya. Ingat, ilmu itu tidak selamanya dari orang yang lebih tua, ya, atau dari bapak ibu guru saja. Dari teman kita, sahabat kita, adik kita. Jadi kalau dia ingatkan sama adik kita, Teteh udah maghrib, jangan jalan-jalan terus, sholat maghrib dulu. Wah, naon, alah ngambeknya, temenan. Itu ilmu. Itu peringatan. Allah memberikan suatu peringatan dari siapa saja dan dari mana saja datang. Oke, siap? Siap. Kita lanjutkan. Yang keempat ini norma apa? Ayo. Ini lagi ngapain nih? Ini ngapain nih dulu nih? Nyebrang, ya. Ini gambarnya anak SMA ya. Harusnya anak SMP ya. Kalian SMP apa SMA? SMP. Ya, ini nyebrang di jalur zebra. Tepuk tangan buat Ijal. Jadi kalau nyebrang harus di jalur zebra cross ya, tempat penyeberangan, sehingga mereka para pengendara tahu, oh ini adalah penyeberangan, minimalnya harus pelan. Ini lagi ngapain nih? Coret-coret nih. Kalau lulus suatu saat nanti ya gak boleh coret-coret baju. Sebaiknya baju tersebut bekasnya diberikan pada siapa? Orang yang membutuhkan, lebih bermanfaat daripada dicoret-coret. Mending dikasihkan pada orang yang membutuhkan, tapi jangan maksa diberikan ya, tapi pada orang yang membutuhkan. Si Anissa diam-diam juga pintar ternyatanya. Bagi orang yang membutuhkan. Nisa butuh tuh? Ya butuh. Oke ya. Apalagi baju baru ya Nis. Baju baru butuh pisan ya. Oke, jadi daripada dicoret-coret, lebih baik diberikan pada orang yang membutuhkan. Jadi kalau kalian keluar sudah lulus dari SMP Negeri 6 Subang, kalian berikan bajunya bagi orang yang membutuhkan. Selama baju itu dipakai, selama baju itu dipergunakan, apalagi untuk belajar, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Luar biasa. Ya. Ida matabnu Adam min kotoa ila min salasin.
semua umat Nabi Adam akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Awaladun solihun jadullahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Pintar sekali. Terus sodakotun jariyatun, yang seperti yang tadi Rizky bilang, bersedekah. Yang ketiga apa? Au ilmi yuntafa'ahu bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Luar biasa tuh. Jadi selama baju itu dipakai untuk mencari ilmu nis, maka pahalanya akan selalu mengalir. Walaupun kitanya sudah tiada, ya, meninggalkan dunia ini, meninggal namanya. Cek budak ayeuna nama meninggoy. You know meninggoy? Iya. Iya kan, kita harus tahu tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Ya, dunia ini adalah alam fana, sementara sifatnya, ya. Ya. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah, ya. Cukup ya? Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi norma hukum ini adalah norma yang sumbernya dari negara, yang dibuat oleh para penguasa negara, ya. Dan itu ditetapkan oleh pemerintah. Ini sifatnya tertulis. Salah satunya adalah Pancasila. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu rule of law-nya Indonesia, ya. Atau supremasi hukumnya Indonesia. Sumber dari segala sumber hukumnya Indonesia. Nah, itu ya. Ingat. Jadi norma hukum ini dibuat dan ditetapkan oleh para penguasa negara, ya, dalam hal ini pemerintah, yang berisi tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, baik itu pemerintah ataupun rakyat. Salah satunya Bapak ambil contoh yang ringan saja, tentang tertib lalu lintas di sini, bagaimana kehidupan di sekolah, ya. Karena tingkatan kita kan masih kelas 7 ya. Ya, kita ambil contoh yang ringan-ringan. Nanti kesananya ada harus tepat waktu bayar pajak, ya. Tidak boleh mengkonsumsi narkoba, begitu, ya. Nanti pembahasan yang lebih mendalam lagi setelah pertemuan hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kok udah kendor nih semangatnya nih kayaknya nih. Hah? Udah lapar ya? Oke, udah lapar ya? Ya dulu dong. Sponsor. Tepuk tangan dong. Baik, kita simpulkan. Jadi, apa itu fungsinya norma? Fungsi norma adalah siapa yang mau? Oke, Rizky, boleh Rizky? Apa? Membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan sosialnya. Betul sekali. Jadi norma itu adalah untuk membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah pembelajaran ini, Bapak harap Ijal jadi lebih getolnya sholatnya. Amin. Kita doain. Nu males-males sholat, bukan hijal aja mungkin. Cong yang males sholatnya, aduh Nisa, mandi males, sholat males. Oh enggak, mandi mah enggak males katanya. Dita, males enggak mandinya? Enggak. Dita kayak yang takut begini, tertekan sih nama. Tenang Dit, mau digegel tuh biasa we. Dita suka males mandi enggak? Enggak. Sholat kadang-kadang. Setelah pembelajaran ini, Bapak harap semuanya kalian lebih giat lagi untuk sholat, ya. Terus patuhi peraturan sekolah, patuhi peraturan di masyarakat, ya, di rumah,
Disuruh sama orang tua harus nurut ya. Tidak boleh lagi Insya Allah, kalau kalian patuh terhadap aturan, maka kalian hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Bapak doain tercapai cita-citanya, sehat, bahagia, ya. Hidupnya senantiasa ada dalam kebahagiaan. Kita akan bagi kelompok, ya. Kelompoknya sudah ditentukan di pelajaran minggu yang lalu, ya. Kalian masih ingat kan? Nah, kalau nggak salah, Bapak sudah bentuk kelompoknya menjadi ini. Kalau nggak salah ini kelompok 1 ya? Ya. Ini kelompok 2. Benar? Ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Oke. Nanti silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan. Baik, sebelum masuk kepada kelompoknya, tugas kelompoknya, silakan kalian nanti perhatikan ada video tentang perlanggaran ya, walaupun sepintas, untuk sebagai referensi kalian, dan gunakan buku paketnya dan buku modulnya untuk nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak nanti ya. Siap ya? Siap. Semangat gak? Semangat. Spensel. Semua memperhatikan ini ya, tentang video tentang pelanggaran norma. Pelanggaran norma. Nih. Ya. Bisa diulang lagi? Bisa. Diulang lagi? Sekali lagi ya. Kalian boleh mencatat itu pelanggaran terhadap norma apa gitu ya. Nanti boleh untuk sebagai referensi nanti dalam mengerjakan tugas. Dan perhatikan gambarnya, ini pelanggaran terhadap norma apa nih? Gitu ya. Perhatikan. Oke, cukup ya? Cukup. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok ini untuk perjawabannya ya. Kurang. Dah. Silakan diamati
diteliti ya. Terus kemudian kalian bubuhkan jawabannya di LKPD ya. Di lembar kerja ya, silakan. Diamati. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit cukup? Cukup ya? Ada kesulitan tidak? Tidak. Ya. Kelompok ada kesulitan nggak? Kelompok 3? Ini kan kesupan aja. Ya? Ini kesupan. Bukan. Oh iya. Iya betul. Hebat ya. Pinter sekali. Betul. Ini lagi ngapain emang? Ini anak kecil mau ngapain? Menyapa ya. Menyapa orang tua. Berarti norma? Iya, pinter sekali. Coba, ada kesulitan nggak? Cukup jelas ya? Nah. Ada pertanyaan? Ada yang kurang dimengerti? Mengerti semua. Nggak usah. Bilang soal itu. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari kelompoknya? Saya Pak, Ya, apa Rizky? Boleh? mau bertanya Pak. Ya. Apakah mengerjakannya di kertas lembaran yang Bapak berikan? Oh iya. Ini dari kelompok 1 bertanya ya, Rizky ya. Katanya apakah jawabannya dibubuhkan di sini? Ya, betul. Jadi nanti jawabannya dibubuhkan di sini ya. Ya. Oke. Terima kasih Rizky. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Ini Pak, Ya. kelompok 2. Ya apa? Ini bertanya Pak, kelompok 2 jika sudah dikerjakan, kita tampilkan ke depan. Oh iya. Dari kelompok 2 namanya siapa? Jadi Pak. Jaki ya? Dari Jaki ya? Jaki tadi bertanya, apakah kalau sudah selesai mengerjakan tampil satu ke depan satu-satu atau gimana? Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai perwakilan kelompoknya saja, perwakilan kelompoknya ya, atau ketua kelompoknya boleh memaparkan hasilnya di depan dibacakan. Begitu ya, Jaki ya? Cukup jelas? Oke. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Ya. Teguh, apa? Sebenarnya Pak, Hmm? gambar ini kita amati dulu, kan Pak. Terus kita ambil kesimpulan penerapan norma dan pelanggaran norma apa gambar ini Pak. Oh ya. Jadi intinya Bapak bisa tangkap apakah kita teliti dulu gambarnya. Terus identifikasi dengan norma-norma yang ada, apakah ini norma apa gitu ya. Intinya gitu. Tadi tanyaannya gitu. Oh iya. Jadi kalian lihat dulu gambarnya. Itu gambar yang mencerminkan penerapan dan pelanggaran norma apa. Nanti kalian setelah yakin, oh ini pelanggaran atau penerapan norma apa, gitu ya. Kamu tuliskan di situ. Setelah itu, setelah jelas itu norma itu benar pelanggaran dan penerapan norma tersebut, maka kalian definisikan. Misalkan norma apa adalah, gitu ya. Jelas? Teguh jelas? Siap. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya, Ijang. Gimana Jang? Pak, ini bertanya kelompok 4. Ya. Kami kurang memahami gambar 2 Pak. Ini apakah
Gambar 2. Coba Bapak tanya teman-teman. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi ada kelompok 4 bertanya, Rizky ya, ketua kelompoknya bertanya, apakah yang gambar 2 ini termasuk vandalisme? Termasuk. Lagi ngapain nih? Iya. Nah, berarti vandalisme betul ya. Nah, jadi ini adalah vandalisme. Coret-coret tembok atau mencoret-coret hasil karya orang lain ya dengan coretan-coretan yang kurang bertanggung jawab, kurang bagus gitu. Coret-coret dirusak lah intinya. Nah, ini termasuk vandalisme. Betul sekali. Jadi jawaban dari Rizky ya, dari Rizky. Oke. So, betul. Itu vandalisme. Ya. Silakan dijawab. Ada lagi? Nggak ada ya? Cukup jelas ya pertanyaannya ya? Namanya Rizky ya? Kamu tulis Ki, nama kamu di sini. Kelas 7C gitu. Ya, kamu tulis ya. 7C biar hasil kamu sendiri ya. Nama kamu. Iya, nama kamu ya. Tanggal ya, tanggal pengamatan. Tanggalnya tanggal 10 Desember 2022. Terima kasih Rizky. Nama kamu satu di sini aja nama kamu lengkap nama lengkap. Ja juga nyatet ya.
Makasih ya. Teguh, kamu tulis di situ. Nomor 3 ya. Loncang 1. Samain sama yang lain. Sudah. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Sok. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa. Udah. Kamu tulis nama kamu nomor 4. Satu lagi nomor 5. Nama kamu. Nama aja. Ayo cepet. Iya, sok tulis dulu nama kamu aja, nama kamu. Nisa. Siapa? Oke, terima kasih. Sudah? Sudah ya? Ada yang belum kelompok 3? Sudah? Udah belum? Udah ya? Nih? Sudah juga? Udah, siap. Kelompok 3 udah? Udah? Belum? Belum selesai? Oh iya. Sambil berjalan nanti ya? Oke. Siapa yang mau tampil dulu kelompok 1? Mau? Oke, siap Rizky. Silahkan ke depan Rizky. Oke. Sini Rizky. Sini posisinya. Di tengah biar yang lain kelihatan ya. Oke. Agak geseran lah. Ke sana. Nah, ya. Perhatikan ke depan ya. Oke, siap. Oke, silakan Rizky, paparkan apa yang sudah. Menurut kelompok kami, ini adalah gambar yang mencerminkan pelanggaran dan menerapkan. Gambarnya mana? Sebentar. Gambarnya mana? Ini ya. Oke. Coba bantu ya. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Ini gambar tentang apa jawabannya? Norma agama. Norma agama. Ya, terus definisi daripada norma agama itu apa? Norma agama adalah norma yang berisi petunjuk atau perintah yang bersumber dari Tuhan tentang larangan dan anjuran dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi norma agama itu merupakan petunjuk yang bersumber dari Tuhan yang berupa larangan dan anjuran untuk
setiap manusia. Intinya itu ya. Oke. Terus kan dipinta untuk ini nih, bikin kata-kata motivasi. Apa kata-kata motivasinya? Percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas mampu hambanya. Percayalah bahwa Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tepuk tangan dong. Ya. Sudah itu saja? Sudah. Cukup? Ya, silakan dulu. Ya, tepuk tangan lagi. Keren ya. Oh, ini LKPD-nya. Pegang dulu, ya. Oke. Terus siapa lagi yang mau tampil ke depan? Oke, boleh. M Rizky, N Jaki ya. Sebelah sini, Jaki. Nah, biar nggak kena cahaya itu, ya. Jawaban dari kelompok 2. 1. Menurut Oh, sebentar. Ini ya LKPD-nya. Coba. Nah. Ini LKPD-nya ya. Ini gambar yang mencerminkan pelanggaran dan penerapan norma kesusilaan. Betul tidak? Ya, terus jawabannya untuk definisinya norma kesusilaan apa? menurut kelompok kami ini adalah gambar yang mencerminkan pelanggaran dan penerapan norma kesusilaan. 2. Norma kesusilaan adalah norma yang enggak tertulis bersumber dari hati nurani. Jadi norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Ya, oke. Terus kata-kata mutiaranya apa? Kata-kata motivasinya? Senyum, sapa, salam. Jadi harus senyum, sapa, salam. Jadi kalau ketemu sama teman harus senyum. Bentar. Senyumnya gimana? Coba lihat. Ayo, senyumnya. Ayo, senyum dulu. Ayo, senyum semuanya. Oh, manisnya. Tepuk tangan dong. Sebentar. Senyum dulu. Sapa gimana sapa? Hai. Atau kalau orang Islam gimana sapanya? Assalamualaikum itu artinya adalah semoga kalian baik-baik warahmatullahi wabarakatuh. Warahmat diberi rahmat sama Allah, wabarakah diberi berkah. Jadi kalau menjawab salam hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Dijawab waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian juga senantiasa ada dalam bahagia, diberkahi Allah, diberi rahmat sama Allah. Jadi kalau ada yang jawab salam dan mengucapkan salam wajib hukum. Ya, oke. Pinter Rizky, tepuk tangan dong buat Rizky. Oke, cukup. Silakan duduk. Ya. Oh ini ya Mas, Mas, beli bakso Mas, nggak pakai toge. Ya. Akang berarti kedunanya. Kang gitu. Panggilnya Akang. Ya. Kelompok 3 udah? Masih belum? Mau kelompok 4 dulu? Udah Pak, udah. Katanya belum tadi. Udah. Mau duluan apa mau kelompok 4 dulu? Oke, silakan. Kasih jalan kemana jalannya? Kesini nih, kesini. Kasih jalan dulu ya. Oke, sebelah sini. Kelompok 3 ya. Identifikasi masalahnya. Oke, ini masalahnya. Perhatikan teman-teman. Untuk kelompok 3 mau memaparkan hasilnya. Oke. Silakan. Jawaban dari kelompok 3. 1. Menurut kelompok kami inilah adalah
gambar yang mencerminkan pelanggaran dan penerapan norma kesopanan. Jadi ini gambar yang mencerminkan norma kesopanan. Ada orang yang duduk di atas meja, gitu ya. Ini pelanggaran terhadap norma kesopanan. Siapa ayo yang suka duduk di atas meja? Ayo. Nah, berarti itu pelanggaran terhadap norma kesopanan. Tidak boleh lagi ya. Apalagi merusak fasilitas sekolah. Kursinya dihancurin, nggak boleh ya. Ini sedang menyapa orang tua. Jadi itu pelanggaran dan penerapan terhadap norma kesopanan ya. Arti daripada norma kesopanan apa definisinya? Norma kesopanan adalah kaidah atau aturan tingkah laku yang bersumber dari pergaulan manusia berisi perintah dan anjuran dan larangan untuk pergaulan di dalam masyarakat. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya yang dianggap norma kesopanan itu di setiap tempat berbeda tergantung adat atau kebiasaan masyarakatnya. Oke, jadi norma kesopanan itu sumbernya dari pergaulan hidup di masyarakat atau dari masyarakat. Dan setiap norma kesopanan itu berbeda pada setiap daerah karena sifatnya relatif, tergantung dari kebiasaan atau adat kebiasaan masyarakat tersebut. Jadi tiap daerah pasti ya. Oke, cukup? Cukup teman-teman? Kita duduk lagi. Tepuk tangan dong. Ya? Oh ya. Terakhir kelompok 4 berarti ya. Oke. Tepuk tangan dong buat Iza, Ripal ya. Ripal yang selalu aktif dalam menjawab, terbiasa ya. Oke. Doain sehat selalu, tercapai cita-citanya. Oke, siap. Oke. Sok, jawabannya ini gambar yang mencerminkan terhadap pelanggaran dan penerapan norma apa aja? Norma hukum. Norma hukum. Ini memakai helm, mau berkendara, ini sedang vandalisme kata Iza tadi ya. Vandalisme coret-coret ya. Terus definisinya norma hukum naon eta teh? Iya. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang bersifat tertulis dan diatur oleh lembaga tertentu yang berwenang berupa serangkaian aturan yang sifatnya untuk membangun tingkah laku tidak melanggar aturan. Ya, jadi norma hukum intinya adalah norma yang dibuat oleh pemerintah yang berisi perintah dan larangan yang bersifatnya tertulis ya. Oke, cukup? Contohnya tadi berkendara harus menggunakan helm. Terus kalau misalkan pelanggarannya tadi apa contohnya? Mencoret-coret tembok. Jadi setelah pembelajaran ini Iki ya, kalau ada yang coret-coret tembok sekolah, dinding sekolah, meja sekolah, kursi sekolah, kasih tahu ya, itu vandalisme, melanggar norma hukum. Oke. Cukup jelas ya? Oke. Tepuk tangan dong. Ya. Terkait dari jawaban kalian, oh iya ada yang kelupaan tadi. Kata-katanya belum. Iya lupa ya. So, kata-katanya. Patuhi aturan maka hidup akan damai. Patuhi aturan maka hidup akan damai. Siap patuhi aturan? Siap. Siap patuhi aturan? Siap. Siap patuhi aturan? Siap. Setelah pembelajaran ini kalian menjadi orang-orang yang selalu mentaati peraturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 6 Subang. Oke? Oke. Ya, silakan. Tepuk tangan. Nih. Baik, setelah apa yang sudah kalian paparkan, tiap kelompok sudah ke depan, mungkin ada pertanyaan dari kelompok satu ke kelompok yang lain mungkin ya. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Pertanyaannya? Ada yang mau bertanya? Kelompok satu mungkin? Ya. Rizky, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau bertanya pada kelompok 4.
kelompok 4 jelas gak pertanyaannya? Ya. Yang dipinta adalah contoh, kan tadi mengidentifikasi gambar. Menurut kelompok kalian itu pelanggaran terhadap dan penerapan terhadap norma hukum ya. Nah, kelompok 1 bertanya, contoh penerapan dan pelanggaran norma hukum itu apa saja? Coba. Sudah dirembukan dulu. Silakan dirembukan dulu jawabannya sama teman-temannya ya. Sudah? Ya, ketemu jawabannya? Oke, silahkan dipaparkan jawabannya. Penerapan norma hukum. 1. Tidak melanggar aturan lalu lintas. 1. Tidak melanggar tata tertib lalu lintas. Sesuai dengan tadi jawaban yang di awal ya. Yang kedua, 2. Tidak melakukan tindakan pencurian. tidak melakukan tindakan pencurian. Jelas ya kelompok 1 ya. Yang ketiga, 3. Tidak memakai narkoba. tidak memakai narkoba. Tidak boleh mabuk-mabukan ya. Terus pelanggarannya, Pelanggaran norma hukum. 1. Tidak menggunakan helm saat berkendara. tidak menggunakan helm pada saat berkendara. Yang kedua, 2. Tidak mencuri. tidak mencuri. Yang ketiga, 3. Mabuk-mabukan di tempat umum. mabuk di tempat umum, sosoloyongan, mabuk tepuguhnya, nggak boleh ya. Oke, jelas kelompok 1? Jelas. Oke, siap. Tepuk tangan. Atuh ini nggak semangat begini, tepuk tangan. Wah, harus dibakar lagi nih semangatnya. Spensel. Yes. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin dari kelompok 2 ke kelompok yang lain? Ini Pak. Ya, siap. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bertanya pada kelompok 3 tentang contoh penerapan dan pelanggaran norma kesopanan. Ya, kelompok 3 ya? Iya. Kelompok 3. Coba kelompok 3, pertanyaannya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi kalian dipinta untuk mencontohkan norma kesopanan dan pelanggaran norma kesopanan. Rembukan dulu jawabannya ya. Siap? Sudah? Oke. Silakan dijawab. 1. Bicara santun dan lembut. 1. Bicara santun. Santun dan lembut. 2. Patuh pada orang tua. Patuh pada orang tua. 3. Tidak meludah sembarang. Oke. Pelanggarannya? 1. 1. Bicara kasar. Bicara kasar. Yang kedua, 2. Tidak sopan pada orang tua. tidak sopan pada orang tua. Yang ketiga, Meludah sembarangan. meludah sembarangan. Cukup jelas kelompok 2? Cukup ya. Siap. Tepuk tangan dong. Untuk kelompok lain, silakan kalian samakan persepsinya ya. Samakan persepsinya karena sebentar lagi kita mau istirahat nih. Jadi nanti kita sambung di masa yang akan datang ya, di pelajaran PPKN ya, yang di minggu yang akan datang. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang kita sudah pelajari hari ini ya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang norma, ya. Tentang norma. Jadi norma itu fungsinya adalah untuk membatasi tingkah laku manusia dalam
Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Ini nanti di luar jam pelajaran Bapak kalian isi ya tentang bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak, menyedihkan kalau misalkan membosankan kalau belajar sama Bapak ya. Kamu tinggal checklist saja kolomnya ya nanti di luar jam pelajaran Bapak. Terus yang ini ada tes tertulis ya, karena waktunya tidak cukup nanti Bapak akan bagikan tiap orang satu ya, tiap orang diberi satu tes. Silakan kalian kerjakan di rumah sambil baca-baca bukunya ya, nanti di rumah dibaca-baca sambil isi tesnya nanti di rumah ya. Iya, Pak. Oke. Untuk penutup hari ini kita ucapkan alhamdulillah dan silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelumnya silakan rapikan dulu. Ya, rapikan dulu bukunya, silakan. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri dulu semuanya. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, damai adil memut sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih, duduk kembali. Silakan Rizky pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Doa dulu ya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesiapan kalian hari ini. Kalian sangat luar biasa dan sangat pintar-pintar juga cerdas-cerdas. Terima kasih ya Bapak Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.